Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik koas, para peserta didik. Anda hari ini mulai di stase anestesi, maka seperti biasanya saya akan memberikan kuliah pertama bagaimana apa yang dilakukan, apa yang dapat Anda diberikan oleh dosen pengampu selama para peserta didik itu 5 minggu di anestesi. Jadi kita belajar bicara tentang RPS-nya. Ini rencana pembelajaran semester. Jadi selama stase di anestesi kita melaksanakan mata kuliah anestesiologi dan terapi intensif dengan kode BPK 6004. Bobotnya 3 SKS yang terdiri dari teori 1 SKS dan praktek 2 SKS. Jadi secara umum materi kuliah ini akan memberikan pelajaran tentang ilmu biomedik, klinik dan perilaku serta komunitas untuk memahami secara menyeluruh masalah dalam bidang anestesiologi dan terapi intensif. Kompetensi yang dapat dicapai oleh para peserta didik dalam mata kuliah ini adalah kompetensi penyakit dan keterampilan dalam anestesiologi dan terapi intensif. Ya. Bentuk pembelajarannya tatap muka, meliputi clinical session, laporan kasus, tinjauan pustaka, meet the expert, atau perkuliahan. Kegiatan praktikum simulasi menggunakan manekin di ruang skill lab kita, juga praktik lapangan berupa bedside teaching, procedural skill, micro skill, dan jaga. Jadi capaian pembelajarannya pada mata kuliah ini ada 6 ya. Banyak nggak usah disebutkan, apalagi CPL sub mata kuliah 83 sesuai dengan kompetensi dokter umum ya, didapat di anestesi. Ada 83, kita sesuai nanti ya dengan slide show yang saya perlihatkan ya. Nah, dari silabusnya nanti kita belajar tentang pasien kritis, manajemen nyeri, manajemen kegawat daruratan, bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut, manajemen jalan napas, persiapan preoperasi, universal precautions, apalagi zaman sekarang ya, COVID, kemudian menulis rekam medik dan membuat laporan. Jadi buku kepustakaan yang kita gunakan oleh peserta didik ini adalah, pertama adalah buku Klinika Anestesiologi Morgan, kemudian buku ICU Marino, kemudian buku Manajemen Open dari Bonica. Ditambah untuk CPR-nya kita menggunakan American Heart Association Guideline for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care tahun 2020. Nah, yang ini penting juga, kontrak kuliah atau role of the game selama para peserta didik ada di bagian anestesi. Jadi kehadiran 100%. Boleh sakit dengan surat izin sakit dari dokter yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin, ataupun ada keperluan khusus keterangan dari orang tua. Maksimal itu 3 hari ya. Kemudian tugas ya, sebagai koas tugasnya 1 stase. Nanti ada yang stase di kamar operasi, di beberapa kamarnya, kemudian ada stase di ICU, stase di poli, stase di emergensi, dan sebagainya. Kemudian yang harus diperhatikan juga pakaian ya, pakaian uniform sesuai ketentuan. Jadi selama di lingkungan rumah sakit apa yang harus dipakai, kemudian pada saat jaga ataupun masuk kamar operasi harus sesuai pakaian ya. Kemudian ilmiah yang harus dilakukan, morning report. Nah, morning report ya, laporan pagi itu kita mulai jam 7. Jadi sebelum jam 7 para peserta didik sudah hadir di sini. Kedua, case report.
Jadi nanti ada tugas case report. Dan ketiga adalah tentang artikel review atau repat, ya. Nanti dengan judul, boleh pilih sendiri ataupun nanti berkonsultasi dengan para pembimbing yang ditunjuk. Evaluasi. Jadi evaluasinya ada 3, yaitu kompetensi umum, kemampuan, ya, skill, kemudian presentasi ilmiah. Kompetensi umum itu nanti yang harus didapat sebagai nanti karena luarannya sebagai dokter nanti adalah 1, sikap profesionalisme. Yang kedua, komunikasi efektif. Ya. Jadi sikap profesionalnya bagaimana Anda bersikap, ya, menjadi seorang dokter, ya. Jadi terhadap pasien, terhadap sebagainya, ya. Terhadap sejawat, terhadap konsulen. Kemudian komunikasi efektif, bagaimana kita berkomunikasi. Ini hal penting untuk menjadi seorang dokter. Ya. Anda harus bisa satu nada, satu suara. Bagaimana berkomunikasi dengan pasien, keluarga pasien, perawat, residen, konsulen, ya. Kemudian kerjasama, mampu bekerja sama. Keempat adalah yang terpenting adalah pasien safety. Ya, jangan membuat ceroboh sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap pasien. Kemudian kemampuan dan skill. Nanti ada ujian. Anda ada ujian MCQ CBT. CBT berbasis web, jadi Anda menggunakan perangkat gadget Anda sendiri, baik laptop, HP ataupun apapun, ya. Nanti diberikan linknya. Kemudian yang kedua adalah OSCE. OSCE sesuai yang harus didapat adalah bagaimana Anda melakukan resusitasi, pertolongan resusitasi pada pasien. Kemudian ada nilai juga dari presentasi ilmiah, case report ataupun report yang akan dinilai, ya, baik dari susunan maupun dari penyajian ataupun presentasinya. Mungkin itu kuliah dari saya pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.